Aviari megah Irfan Hakim jadi wahana edukasi anak sekolah. Pengorbanan Irfan Hakim mewujudkan mimpinya menyulap rumah mewahnya jadi rumah aneka ragam hewan berbuah manis. Bagaimana tidak? Setelah bertahun-tahun membangun rumah megahnya jadi habitat aneka hewan, aviari yang dihuni 600 burung laris manis diserbu para siswa. Aviari The Hakim jadi tempat paling favorit anak sekolah Dharma Wisata. Nah, ini adalah aviari The Hakim, lantai 2-nya ya. Lantai 2 kita berada di rumah pohon. Ya, ini adalah burung-burung yang kita latih biar mereka dekat dengan kita sehingga mereka tidak merasa stres di dalam sini. Boleh, ini adalah kura-kura Aldabra ya, kura-kura terbesar nomor 2 di dunia. Yang pertama itu kura-kura Galapagos. Kalau yang ini namanya kura-kura Aldabra, aslinya dari Kepulauan Aldabra. Cukup dia bisa berumur panjang. Boleh ke atas, silahkan ke atas. Luar biasa, udah antri banyak banget sekolah-sekolah yang pengen mampir ke aviari gue. Ya alhamdulillah, kalau efeknya bagus untuk cinta alam, kenapa tidak? Ya alhamdulillah, kalau efeknya bagus untuk edukasi mereka, kenapa tidak? Ya, konsep aviari bak hutan di tengah kota jadi magnet tersendiri bagi para pengunjung. Bukan hanya anak sekolah yang antri berkunjung, Dokter Universitas Gadjah Mada Jogja ikut kepincut dengan pesona aviari milik Irfan Hakim. Hai, assalamualaikum guys. Gue diserbu para dokter hewan nih, UGM. Oh ini geng UGM guys. Lantas benarkah antri pengunjung yang mendatangi aviari megahnya? Irfan Hakim berniat mengubah hobinya memelihara hewan jadi lahan bisnis? Enggak, itu jangan lihat bisnis. Kalau gue tuh ngelihatnya dari hobi, tapi ternyata bisa memberikan efek positif untuk banyak orang gitu. Meski hobinya menyulap rumah megah jadi tempat aneka habitat hewan, mulai dilirik banyak pengunjung, Irfan sama sekali tak tergoda menjadikan ladang bisnis. Bahkan Irfan yang sudah 4 tahun membangun akuarium super mega tank, siap mendatangkan hiu di akuarium raksasa miliknya. Wow! Ini dia, guys. super mega tank. Udah Super mega tank. Berarti 4 tahun ini. Ya, 4 tahun gak diapa-apain, udah gini aja tuh. Yang bikinnya Scavengers. Scavengers ya. Tapi nggak ada ikan hiu kecil gitu. Tunggu, akan ada project berikutnya. Tunggu guys. Ikuti The Hakim itu untuk belum ikuti diceritain. projectnya ya. Itu belum ceritain, akan ada project ikan hiu. Banyak project kalau Irfan nih, hebat. Umumkan vakum dari panggung hiburan. Mahal ini beneran hamil? Betapa mengejutkannya Mahal ini dalam sebuah penampilannya. Saat mengisi acara pergantian tahun baru di atas panggung, sempat mengungkapkan kata-kata yang seolah-olah ia akan berpamitan dari panggung hiburan di tahun 2025. Hal ini disampaikan istri Rizky Febian tanpa menyebutkan apa maksud ungkapannya itu. Sebelumnya itu kayak saya ngerasa mungkin berdiri di depan banyak orang adalah salah satu impian saya, mimpi saya gitu. Tapi saya yakin nanti kita ketemu lagi. Publik dan penggemar pastinya menyayangkan keputusan tersebut. Padahal banyak prestasi yang sudah Mahal ini raih dari karya-karya lagunya yang viral. Wanita berusia 24 tahun ini berharap agar dirinya selalu dirindukan, meski nantinya sudah tidak lagi bernyanyi. Anggaplah hari ini adalah hari yang dimana kalian nonton aku tuh yang paling berkesan, karena aku nggak tahu tahun depan kita bisa ketemu atau enggak. Aku harap teman-teman di sini semoga semuanya berkesan dan semoga aku selalu dirindukan. Meskipun alasan hiatusnya tak disebutkan, namun di balik itu warganet menaruh curiga. Mahal ini diduga sedang hamil sehingga lebih mengutamakan kondisinya untuk beristirahat sejenak dari aktivitas menyanyi
yang kerap menyita waktunya. Orang-orang yang terdekat gue kayak misalnya keluarga terutama tuh nggak tahu, ya udah lu taunya gue happy aja, lu taunya gue sukses aja gitu. Spekulasi ini semakin menguat karena di beberapa kesempatan Mahalini tampil dengan pakaian longgar yang menutupi lekuk tubuhnya. Sebelumnya, Sule, ayah dari Rizky Febian, juga sempat mengungkapkan soal dugaan kehamilan sang menantu. Pelawak yang baru berulang tahun yang ke-48 tahun itu tampak masih belum berani bicara panjang lebar terkait Mahalini berbadan 2. Menantu hamil? Enggak. Bener nggak lagi hamil? Keinginan Mahalini untuk vakum sebenarnya sudah beberapa waktu lalu sempat terlontar. Namun kini Lini Toh tetap masih eksis manggung di beberapa kota hingga akhir tahun lalu. Lantas, apakah kini keputusan untuk vakum sudah bulat? Apa kita terlalu dekat sama duniawi ya? Waktunya kita untuk hold dulu semua ini, terus kita deketin sama yang di atas, terus dia bilang, kamu tuh belum 10 tahun atau berapa gitu deh. Iya. Terus kejenuhan orang tuh beda-beda ya kan? Pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa bakal digelar 2 hari berturut-turut. Tahun 2025 bakal jadi tahun spesial bagi sejoli selebriti Al-Ghazali dan tunangannya Alisa Dagues. Sambut tahun pernikahan, putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty menghabiskan waktu akhir tahun liburan romantik di Bangkok, Thailand. Ahmad Dhani yang tak sabar segera memiliki mantu, kemarin blak-blakan mengungkapkan bakal menggelar pesta ngunduh mantu Al-Ghazali dan Alisa selama 2 hari. Meski belum mau membocorkan konsep pernikahan sang putra pertama, yang pasti pernikahan anak pertamanya berlangsung wah bulan Juni mendatang. Bulan Juni. Bulan Juni Ya, bulan Juni. Di Indonesia akan ada dua event. Jadi, event yang pertama di bulan Juni tanggalnya masih rahasia. Itu hanya 300 orang undangan. Ya, besoknya baru yang banyak orang. Ya, pemilihan 2 kali pesta dalam 2 hari berturut-turut bukan tanpa alasan. Selain disinyalir ada 2 perbedaan antara Maya dan Dhani terkait pernikahan sang putra pertama. Membludaknya tamu mustahil membuat pesta pernikahan berkonsep private seperti di Eropa, seperti kemauan Maya. Awalnya dia cuma mengundang 300 orang. Kan? Saya bilang mana mungkin 300 orang kan? Iya, anggota DPR aja ada 500, ya kan? Belum menteri-menteri, ya kan? Belum artis-artis main band kan, jadi nggak mungkin kayak 300 orang, makanya harus dibuat 2 hari. Satunya yang cuma 300 orang, satunya lagi yang lebih banyak lagi. Lepas dari teka-teki adanya friksi antara Dhani dan Maya, satu hal yang pasti, Maya dan Mulan Jamila sudah tak sabar ingin segera menimang cucu pertama. Untuk itu, setelah menikahkan Al, tak mau berlama-lama, El dan Dul segera menyusul ke pelaminan. El mungkin tahun depan lah, 2026 lah mungkin. Dul 2027. Oh, jadi setahun sekali gitu. Jadi beda-beda setahun di Pak. Iya, biar. Heboh, Luna Maya Maxime Botier jajal kereta Jepang tiket dibanderol 45 juta. Romantisnya pasangan Luna Maya dan Maxime Botier yang menyongsong tahun baru
dengan melakukan perjalanan seru ke negeri Sakura Jepang. Acara liburan semakin menarik saat pasangan ini menjajal menaiki kereta Orient Express Seven Stars yang emang sudah menjadi impian Luna sejak lama. Hari ini akhirnya kita pergi ke Train Seven Star. Ini salah satu bucket list aku. Dia jadi kayak kereta Orient Express tapi di Jepang. Ini salah satu yang paling klasik, paling tertua di Jepang. Bagaimana tidak disebut liburan luxury? Lantaran kereta super premium ini hanya menyediakan 10 kamar, sehingga menjadikan tamu-tamu yang ada super limited edition. Tak heran untuk mendapatkan tiket Orient Express Seven Stars adalah sebuah momen langka yang selalu jadi rebutan karena selalu full book. Harga per tiketnya saja dibanderol fantastis, yaitu 45 juta rupiah. Oke. Your luggages, shower room, toilet. Sebenarnya kita nggak ada agenda ke Jepang. Tadinya mau ke New York, mau ke Amerika. Gara-gara dapet Seven Star kan 10 kamar. Dan ini 3 malam 4 hari. Seru banget. Luna dan Maxim sangat menikmati perjalanan kereta Seven Stars dengan interior mewah dan serba eksklusif. Nggak cuma itu, mereka juga mendapat pelayanan serba kelas atas dan mewah. Jadi kita makan. Oke. Siang kekenyangan, terus minta request kecil. Bener udah kecil kan? Ya, 2 tahun berpacaran, Luna dan Maxim terlihat semakin lengket. Asmara dua sejoli beda 10 tahun itu juga telah mengantongi restu masing-masing keluarga. Para penggemar pun berharap sang idola bisa melangkah ke pernikahan di tahun 2025 ini. Bisa punya waktu untuk diri sendiri, keluarga dan juga teman-teman. 2025, hopefully your house is budget. Tengku Zaki kena tipu, nyaris rugi puluhan juta. Tengku Zaki nyaris kena tipu. Asa ingin membahagiakan keluarga mengajak liburan Natal dan Tahun Baru ke Labuan Bajo, justru berujung nestapa. Tengku Zaki yang sudah melunasi biaya traveling, justru diminta kembali uang sewa kapal puluhan juta rupiah. Tak mau uang yang ia berikan raib begitu saja. Tengku Zaki pun langsung blow up di media sosial. Waktu kemarin tuh dia sempet nantangin gitu kan, masa nggak percaya sih gitu kan. Tolonglah bantu dulu gitu. Masa nggak percaya? Kalau nggak percaya kan tinggal diviralin aja dia. Kalau nggak percaya kan tinggal diviralin aja. Ya udah akhirnya saya naikin juga tuh di sosmed, naik. Nggak lama naik dia telepon balik minta diturunin postingannya gitu. Sementara uangnya belum balik. Ya udah saya akan turunin kalau misalnya kalian udah semua transfer balik semuanya gitu. Akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin ya. Baru di transfer itu kemarin ya. Naasnya nasib Tengku Zaki. Maksud hati ingin menutup tahun dengan bahagia, malah nyaris celaka. Meski uang puluhan juta sudah kembali, peristiwa naas itu membuat Tengku Zaki kapok dan lebih berhati-hati memilih agen travel. Lebih hati-hati sih, dan saya juga kadang suka bingung juga, padahal ini orang kenal gitu kan, jadi harus kemana lagi gitu. Dari permasalahan ini tuh banyak banget juga dari travel agent yang berterima kasih juga ini di up gitu, karena ternyata ini bukan baru kejadian, ini tuh udah sering gitu kan, baik itu dengan Film animasi karya anak bangsa Zana, Whisper of Volcano Isle. Film Zana, Whisper of Volcano Isle sudah tayang perdana pada Kamis 2 Januari 2025 kemarin. Film animasi karya MNC Animation ini menceritakan tentang kehidupan seorang putri bernama Zana yang terpisah dengan keluarganya.
Petualangan Zana dimulai saat ia tidak sengaja masuk ke dunia penuh keajaiban. Dia putrimu yang lama hilang. Oh Zana, akhirnya kamu kembali. Kita harus berbuat sesuatu untuk anak-anak Indonesia gitu ya. Kita harus membuat film yang bermutu, yang dapat memberikan edukasi bagi mereka. Kita melihat ke alam ya, melihat betul. Ke alam, terus melihat ke hewan-hewan gitu ya. Jadi saya melihat ada sosok yang menarik nih, kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu dijadikan hidup seperti manusia, meskipun dia punya sayap. Nah, orang Indonesia kalau ngelihat orang sama sayap itu pasti peri katanya. Betul, betul juga. Jadi pada awalnya itu kupu-kupu bukan peri. Robby Purba dan Alia Nur Sabrina mengaku bangga karena dapat terlibat dalam film animasi karya anak bangsa. Film Zana, Whisper of Volcano Isle memberikan warna baru di tengah minimnya film anak-anak di Indonesia, sekaligus menjadi bukti bahwa film animasi produksi anak bangsa layak bersaing di kancah mancanegara. Kita ada beberapa negara yang udah kita confirm ya pada saat press conference kemarin. Betul. Jadi di Singapura, Brunei, di Malaysia juga, dan juga ada beberapa negara-negara berikutnya gitu deh. Alhamdulillah, insya Allah. Memang audiens kita tuh kebanyakan anak-anak gitu ya. Jadi ya memang sudah misi kita dan visi kita gitu untuk bikin konten untuk anak-anak. Lantas bagaimana cerita Robby Purba dalam proses produksi film animasi Zana, Whisper of Volcano Isle? Ya, ini karya terbaru aku bersama dengan tim MNC Animation dan MNC Pictures. Yang pasti pertama kesulitannya adalah karena di satu scene menuju ke ending itu ada peperangan antara Oleander sama Atlas. Itu kan suaranya harus berbeda tentu aja. Memerankan dua karakter sekaligus nggak semudah itu. Oh Zana, akhirnya kamu kembali. Dengar baik-baik rencana yang hebat. Seruling biru butuh kekuatan yang besar. Bangunlah gunung api. Kemarahan ini hanya akan menghancurkan kita.